Oke, halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngebongkar sesuatu yang sebenarnya kita semua pakai, seringkali tanpa sadar. Yup, kita akan kupas tuntas rahasia di balik foto yang kelihatan sempurna, penapisan citra. Jadi, ayo kita langsung aja lihat gimana teknologi ini bisa nyulap foto kita dari yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Pernah nggak sih kalian ngalamin ini? Udah niat banget mau ambil foto yang bagus, tapi pas dilihat hasilnya, kok nggak sesuai harapannya. Mungkin agak ngeblur, atau ada bintik-bintik aneh gitu. Nah ini dia nih penyakit-penyakit klasiknya. Foto yang berbintik, buram, atau ada gangguan-gangguan visual yang bikin ganggu. Ini masalah yang umum banget, tapi untungnya ada solusi digital yang pinter banget buat ngatasin ini semua. Dan solusi itu namanya penapisan citra. Intinya, ini adalah proses di mana kita secara cerdas ngubah nilai tiap piksel di dalam gambar buat memperbaikinya. Anggap aja ini kayak polesan digital buat ngebersihin sekaligus mempertajam foto kalian. Jadi sebenarnya apa sih yang lagi kita lawan? Di dunia pengolahan citra, musuh bebuyutan kita itu adalah sesuatu yang disebut the raw atau noise. Ini istilah teknis buat semua gangguan visual acak yang ngerusak foto kita. Ternyata, si derau ini ada macam-macam jenisnya. Pertama, ada derau Gaussian. Ini tuh kayak statis tipis-tipis yang biasanya datang dari sensor kamera. Terus, ada juga derau salt and pepper, yang kelihatannya persis kayak namanya. Bintik-bintik hitam putih acak yang muncul gara-gara ada error pas data gambar dikirim. Ngerti musuhnya itu langkah pertama buat ngalahin dia. Oke, kita mulai dari senjata kita yang paling dasar dulu. Tapis rata. Anggap aja ini palu godam kita. Simple, kasar, tapi kadang efektif juga loh. Cara kerjanya simple banget. Jadi gini, buat setiap piksel, filter ini bakal ngeliatin semua piksel di sekelilingnya. Terus dihitung deh nilai rata-ratanya. Abis itu piksel yang asli diganti pakai nilai rata-rata tadi. Ini pendekatan yang bener-bener lugas buat ngalusin semuanya. Kelebihannya jelas ya, tapi rata ini cepet dan lumayan oke buat penghalusan secara umum. Tapi, karena dia ngerata-ratain semuanya, tanpa pandang bulu, dia juga cenderung bikin detail-detail penting jadi ngeblur, dan tepi gambar jadi kurang tajam. Ya, ada harga yang harus dibayar buat kesederhanaannya. Sekarang kita naik level ke alat yang lebih canggih. Kalau tadi tapis rata itu palu, nah, tapis median ini kayak pisau bedah. Jauh lebih presisi dan emang dirancang buat jenis draw tertentu. Nah, ini nih yang bikin dia lebih pintar. Bukan yang ngambil rata-rata, tapis median ini ngambil semua nilai piksel tetangganya, diurutin dari yang paling kecil ke paling besar, terus dia comot nilai yang pas di tengah-tengah, alias mediannya. Nilai median inilah yang dipakai buat gantiin piksel aslinya. Kenapa metode ini jago banget buat ngatasin draw salt and pepper? Gini, piksel hitam atau putih yang ekstrim itu kan nilainya aneh sendiri. Pas diurutin, mereka pasti ada di ujung-ujung, entah di paling kecil atau paling besar. Jadi, nilai tengah yang lebih normal lah yang bakal kepilih. Hasilnya, tepi gambar jadi jauh lebih terjaga. Lanjut, ini dia alat kelas pro-nya, tapis Gaussian. Ini bukan lagi sekedar alat buat perbaikan, tapi udah kayak kuasnya seniman yang dirancang buat menciptakan hasil yang super halus dan natural. Kunci dari tapis Gaussian ini ada di konsep rata-rata tertimbang. Maksudnya apa? Beda sama tapis rata yang nganggap semua tetangga itu sama pentingnya, tapis Gaussian ini lebih pilih kasih. Piksel yang paling dekat sama pusat dikasih bobot lebih besar. Makin jauh pikselnya, makin kecil juga pengaruhnya. Pendekatan yang canggih ini bikin hasilnya jadi kelihatan halus dan natural banget. Makanya, filter ini jadi andalan di aplikasi computer vision dan pengolahan citra profesional, di mana kualitas itu nomor satu, meskipun prosesnya jadi sedikit lebih berat. Tapi ada satu pertanyaan menarik nih. Gimana nasib piksel yang ada di pinggiran banget gambar? Kan tetangganya nggak lengkap tuh buat dihitung. Ini masalah di dunia nyata yang butuh solusi cerdas juga. Ada beberapa trik buat ngakalin ini. Kita bisa nambahin bingkai item di sekeliling gambar, itu namanya zero padding. Atau kita bisa copy paste aja nilai piksel yang ada di paling pinggir, itu namanya replication. Atau bahkan kita cerminin nilai piksel dari seberangnya yang disebut reflection. Tiap metode ini punya efeknya sendiri ke hasil akhirnya. Baiklah, kita udah lihat semua senjata di kotak perkakas kita. Pertanyaannya, kapan kita pakai yang mana? Nah, milih filter yang pas itu soal strategi. Pinter-pinter ngebaca masalahnya apa,
terus pilih alat yang paling tepat buat kerjaan itu. Gampangnya gini, kalau buat ngalusin cepet-cepet dan deraunya ringan, pakai tapis serata. Tapi ya siap-siap, hasilnya agak ngeblur. Kalau kalian ketemu musuh kayak draw salt and pepper, udah paling bener pakai tapis median. Nah, kalau mau hasil yang paling mulus dan natural, apalagi buat kerjaan profesional, juaranya ya tapis Gaussian. Jadi, saya bakal tinggalin kalian dengan pemikiran ini. Nanti, pas kalian lagi ngedit foto di HP, terus neken tombol Enhance atau Autofix, coba deh tebak. Di balik layar, salah satu dari filter-filter canggih ini mungkin lagi kerja keras. Nyulap foto kalian dari yang biasa aja jadi luar biasa. Keren kan? Terima kasih banyak sudah menyimak.